kasih Dokter Sofyan. Mungkin memang Dokter Sofyan sudah mengatakan semuanya A to Z, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, yang nasib anak ada di tangan orang tua. Kadang-kadang orang tua ada yang masih menunggu-menunggu, waktu berjalan terus, nggak terasa udah 1 tahun, ya. Seperti, memang setiap orang ini kayaknya sekarang setiap harinya tuh sibuk, terlalu repot dengan urusannya, tetapi kita punya prioritas. Kalau nggak prioritasnya ya, saya sesibuk apapun ya, anak itu memang harus kita dahulukan, ya. Karena waktu terus berjalan, kalau kita nggak melakukan sesuatu, nanti kita juga akan menuai sesuatu yang negatif. Nah, seperti topik hari ini adalah menyadarkan orang tua bahwa anak kita bisa masuk ke rumah sakit jiwa kalau kita diagnosanya keliru. Nah, terus habis itu kita tidak melakukan penanganan apa-apa. Jadi kita mau masukkan ke sana bukan karena kita tahu anak kita autisme mestinya nggak masuk rumah sakit jiwa, cuman karena sudah tidak bisa tertangani atau keluarga tidak bisa menghandle perilakunya dan tidak seperti ke Dokter Ali tadi bilang kalau memang udah dewasa kita perlu waktu agak panjang untuk bisa melihat hasilnya. Nah, tapi kalau itu kita hayati ya udah kita karena daripada tidak melakukan apa-apa, mending terlambat. Terlambat nggak apa-apa. Kita lakukan satu demi satu, bekerja sama dengan dokter untuk untuk kesembuhan anak kita. Nah, jadi itu yang menurut saya harus dilakukan dari sisi orang tua. Karena saya tahu banyak orang tua yang tidak melakukan tugasnya, seperti memberikan laporan setiap minggunya. Kadang-kadang apa sih yang mau dilaporkan? Nah, kalau kita cuma melaporkan kalau ada masalah, nah dokternya ya bingung. Kalau selama ini sebenarnya bagaimana? Nah itulah. Jadi memang ada pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Jangan bosan, jangan nanti kalau kita akan bertemu melihat perkembangan itu dan kayaknya tuh wow, memang kalau mau diceritakan sama anak-anak yang punya anak normal itu kalau menceritakan kita akan jadi dicibir ya. Kamu cuman gitu aja loh perkembangannya. Oh, kamu nggak tahu. Itu caranya kita mendapatkan perkembangan itu sangat luar biasa pengorbanan kita. Jadi itu yang mungkin ringkasan saya sebagai orang tua yang harus kita lakukan. Do it right now. Jangan menunda lagi. Saya kembali ke Dokter Ali. Dokter Ali, apakah ada penutup yang mau dikatakan ke orang tua di sini, Dokter Ali? Oh iya, selalu ada. Kesempatan ngomong kok, selalu ada. Nomor 1, hilangkan, tadi mulai kesebut lagi karena udah kebiasaannya, hilangkan kata-kata autis itu hilang. Gak pernah boleh ada lagi. Kalau mau ngomong kata autis, yang katanya, harus pakai yang katanya. Aku enggak mau lagi dengar kata-kata itu. Karena doanya negatif, ya mengganggu proses penyembuhan yang kami lakukan. Ya, jangan. Ya, jadi nomor 1 selalu diingat, jangan lagi ada kata-kata autis. Alergi itu hal yang lumrah. Semua orang itu menderita alergi. Ya, kayak saya penderita alergi. Semua orang pasti punya alergi lah, nggak mungkin nggak punya alergi. Tinggal derajatnya, beratnya, alerginya di mana. Mungkin di anak-anak kita alerginya ada di otak. It's okay. Tapi alergi itu bisa disembuhkan, ya nggak ada masalah. Ya, jadi selalu ngomong, ya anak saya lagi berobat untuk alerginya. Ya gara-gara alerginya anak saya punya perilaku seperti ini, tapi nggak ada masalah. Semuanya baik-baik saja, semuanya akan hilang. Ya, selalu kita akan berpikir positif seperti itu. Kedua,
ini yang terakhir sebelum saya pamit, yang paling penting, yang kedua. Ya. Jadilah mata, telinga buat saya. Selama seminggu melihat perkembangan anak-anak saya, itu anak saya. Biar saya bisa bantu untuk progres. Saya bukan dukun. Saya tidak tahu progresnya anak-anak itu. Kalau Bapak Ibu tidak melaporkannya ke kami. Jadilah wakil saya. Jadilah mata saya, jadilah telinga saya, supaya saya bisa memahami progres dari anak-anak saya, sehingga saya dan tim bisa optimal dan maksimal membantu progres anak-anak tadi. Ya, jadi itu pesan yang paling keras dari saya, jadilah wakil saya, karena saya bukan dukun. Ada yang paling akhir tapi tidak terlalu penting. Yang penting sudah disampaikan, baru keinget. Percuma berbohong sama saya. Misalnya saya kasih nasihat, tolong dosisnya dinaikkan, ini dinaikkan. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, saya nggak bakal marah. Tapi jangan berbohong. Karena kalau berbohong, kami bisa salah. Misalnya ada yang mengeluh, dok tidurnya masih jelek, masih suka lompat-lompat. Salah satunya kita duga itu dari disbiosis, dosis bionya kita naikkan. Seminggu kemudian laporannya masih tetap sama. Masih lompat-lompat dok, malah lebih parah. Tetapi yang Bapak Ibu nggak laporkan, dosisnya dinaikkan atau tidak, berbohong. Maka kami akan berpikirnya berbeda, dan itu akan menyebabkan terapinya salah. Ya, tolong jangan berbohong. Ya. Yang rugi siapa kalau berbohong? Diri sendiri. Buat saya nggak ada ruginya kok. Ya, dan itu yang tidak penting yang saya sampaikan. Saya kira cuman itu Bu Mive. Saya paling suka kalau ngasih penekanan-penekanan yang menurut saya penting, menurut saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, pastinya bermanfaat, Dok. Mengingatkan kami kembali sebagai orang tua. Nah, kalau kita orang tua itu kadang-kadang terlalu banyak interupsinya dalam otak kita. Nah, satu Dokter Ali mengingatkan seperti itu akan jadi masukan yang sangat berarti. Dan kita bisa tahu konsekuensi-konsekuensi apa yang akan kita dapat kalau kita melakukan suatu hal yang seperti Dokter Ali katakan berbohong itu. Nah, kan kita nggak mikir bahwa itu nantinya akan membuat terapi yang dilakukan terhadap anak kita itu jadi salah gitu karena informasi yang diberikan tidak benar. Terima kasih Dokter Ali atas mengingatkan kembali kami sebagai orang tua. Nah, Sama-sama. kalau untuk Dokter Sofyan mungkin ada kata terakhir sebelum kita tutup ini kepada orang tua yang ada di sini. Yo. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, tidak usah iri dengan pencapaian orang lain. Ya, kita tidak memulai pada titik yang sama. Rezeki orang itu masing-masing, kita dengan mereka itu berbeda. Yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah haruslah fokus untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki anak kita agar lebih baik dari hari ini. Tugas kita itu bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita untuk anak kita. Ingatlah bahwa setiap bunga tidak mekar secara bersamaan. Jalani hidupmu, ambil bahagiamu. Berbahagialah selalu dengan pencapaian orang lain, doakan dia, doakan kita semua. Katakanlah, ya Allah, kalau dia bisa, insya Allah saya pun pasti bisa. Kemudian tersenyumlah dan lanjutkan perjuanganmu. Jangan menyerah. Ya, demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Sofyan. Sangat membuat termotivasi. Nah, saya yang dikatakan Dokter Sofyan, jangan membandingkan anak kita dengan anak lainnya. Tiap anak punya kapan waktunya sendiri-sendiri, kapan berbunganya. Nah, tetapi itu tidak kita juga harus mendoakan diri kita,
kita, orang-orang yang lain di sekitar kita, semua akan maju dan akan mencapai titik kesembuhan itu pada waktunya. Nah, saya sebagai orang tua juga, kita memang sebagai orang tua, kita tidak tahu berjuang sampai kapan. Nah, yang penting jangan sampai baterai kita itu habis. Baterai habis sudah mati, nggak bisa dicas lagi maksud saya. Jadi kita sebagai manusia, kita punya tanggung jawab yang besar karena kita dititipin anak-anak yang sangat spesial ini dan sangat membuat kita termotivasi merubah hidup kita ke arah yang lebih baik mestinya. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang memang awal-awalnya kita karena depresi bingung, kita jadi salah arah gitu. Mungkin terus putus asa mungkin. Jadi kalau mamanya apalagi dari Dokter Ali sudah mendapatkan informasi bahwa sebagian besar anak-anak kita itu bukan penyandang autisme. Itu hanya seperti anak katanya autisme. Tetapi banyak yang sudah dibuktikan itu adalah mereka cuma alergi. Kalau umpamanya seperti itu, saya akan lebih bersemangat lagi bahwa kita mempunyai jalan keluar. Nggak cuman katanya, nah dokternya sudah ada di sini, dia sudah mau membantu ibu dan bapak, cuman yang ditunggu adalah action kita dan ketelatenan kita dalam bekerja sama dengan Dokter Ali dan Dokter Sofyan yang di Kendari. Bisa Dokter Sofyan ini sebenarnya bukan orang dokter yang harus terlibat di sini, tetapi dia mau menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membuat orang tua orang tua di sini mempunyai semangat yang lebih karena kita dibantu oleh banyak orang. Oke, terima kasih Dokter Ali, Dokter Sofyan atas waktunya hari ini. Semoga yang kita bicarakan hari ini bisa membantu kita membantu orang tua untuk bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita ini. Nah, yang saya harapkan itu menjadi suatu masukan yang sangat berarti bagi kita dan merubah secara signifikan pemikiran kita terhadap anak-anak ini. Tuh. Selamat sore, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Khususnya untuk Dokter Ali dan Dokter Sofyan. Saya sangat senang bisa mengumpulkan Dokter Ali dan Dokter Sofyan di sini. Terima kasih untuk semua orang tua yang sudah mengikuti acara ini. Selamat sore, selamat berakhir pekan.